Beri tepuk tangan untuk bicara tamu kita. Terima kasih Pak Iwan Setiawan yang saya hormati. Ibu bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk ibu bapak sekalian. Beruntung sekali saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya melihat bahwa saya berdiri di hadapan knowledge seekers, para pencari ilmu yang luar biasa. Begitu antusiasnya pada siang hari ini Bapak Ibu untuk mencari tahu apa yang akan saya sharing. Terima kasih banyak. Pertama, saya diminta untuk menyampaikan visi dan misi Bank Rakyat Indonesia. Jadi Bank Rakyat Indonesia merupakan satu institusi atau berupa lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan. Saya rasa Ibu Bapak sudah memahami ini. Hari ini 16 Desember merupakan hari ulang tahun yang ke-115. Kami bisa bertahan sampai dengan 115 tahun, yakin karena partisipasi Ibu Bapak mendukung kami. Yang pertama, kami ingin menyampaikan visi. Mudah-mudahan visi misi kami sejalan dengan yang tadi dijelaskan Pak Iwan Setiawan, sesuai dengan values based marketing matrix. Visi kami adalah ingin menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dengan 3 misi, yang pertama, Bank BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk menunjang perekonomian masyarakat. Jadi usaha kami di bidang UMKM, usaha mikro kecil itu sudah menjadi misi, sehingga tidak mungkin kita akan keluar dari sana. Bahkan terbukti sudah menjadi buffernya usaha Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, Bank BRI memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung sumber daya manusia yang profesional dengan melakukan praktek tata kelola perusahaan atau GCG. Kami selalu menambah jumlah kantor kami, baik berupa kantor cabang pembantu, kantor kas, BRI unit yang bergerak khusus di bidang microfinance, dan sekarang juga kami membuka teras BRI. Sampai dengan tahun 2015 kami harapkan bisa membuka 7.000 teras. Pada saat sekarang kami sudah mempunyai unit kerja sebanyak hampir 6.800 unit kerja, tepatnya 6.799 yang sudah real time online. Untuk berjuang ke arah sana menjadi real time online, terkoneksi semua unit kerja ini tidak mudah Ibu Bapak sekalian, merupakan suatu perjuangan dan kami bisa wujudkan di tahun 2010 ini. Bank BRI memberikan keuntungan dan manfaat yang seoptimal mungkin kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi values di sini. Next. Ini kami ingin sampaikan bahwa tahun 1895 Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh Raden Arya Wirya-Atmaja di Purwokerto dengan modal dari kas masjid. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari modal kas masjid sekarang BRI telah memiliki total aset 320,84 triliun dengan unit kerja 6.799 buah unit kerja real time online. Kemudian untuk manfaat kita sampaikan di sini bahwa khusus untuk bisnis mikro kami telah meluncurkan kredit outstanding saat ini sekitar 71 triliun rupiah khusus mikro. Kalau semua total di atas 200 triliun, itu terbesar di Indonesia untuk posisi outstanding pinjaman. Dari bisnis mikro, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nasabah-nasabah yang dari 400.000 rupiah, 500.000 rupiah, 2 juta dan sebagainya sekarang telah menjadi bermiliar-miliar kreditnya. Jadi ini terbukti bahwa kita mampu menggeser dari bisnis mikro menjadi pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Next. Unit kerja kami tersebar seluruh Indonesia. BRI unit bahkan sampai pada perbatasan-perbatasan negara seperti Pulau Sebatik kemarin dikunjungi oleh Wakil Presiden, ada BRI unit di sana di dekat Nunukan sana. Kemudian ada di dekat
berbatasan dengan Filipina, dengan Australia dan sebagainya, di tengah laut, Jadi hampir seluruh area Indonesia itu ada Bank Rakyat Indonesia. Next. Kita modernisasi. BRI tidak seperti dulu lagi Bank Deso, tetapi kita bangga sebetulnya dengan sebutan Bank Deso, karena Bank Deso dengan teknologi yang tidak ketinggalan zaman. Kami bisa connect dengan semua ATM yang ada logo di sana. Bila ada logo link, ATM ibu atau bapak bisa dikoneksikan ke sana, bisa ambil uang di sana, bisa cek saldo di sana. Kalau ada ATM bersama juga demikian, dan seterusnya. Bahkan kalau bapak ibu keluar negeri, misalnya ke luar negeri, ada tanda Mastercard atau Maestro atau Cyrus, bapak juga bisa ambil uang di sana. Next. Ini organisasi yang khusus untuk BRI unit, untuk mikro. Ada BRI unit, ada teras BRI, ada pos pelayanan desa. Bahkan hari ini kami meluncurkan teras keliling, mirip dengan mobil di luar sana. Kalau di sana radionya Maklas, nanti akan keliling terasnya BRI, akan mengunjungi tempat-tempat seperti pasar misalnya. Kalau pasar itu tidak beroperasi selama seminggu, kita akan kunjungi pada hari-hari pasar, sehingga kita lebih mendekati kepada masyarakat. Next. Upaya untuk menggait nasabah supaya bisa berbangkir kepada BRI, kita banyak melakukan kegiatan, antara lain pesta rakyat Simpedes, berbagi suka se-Indonesia. Jadi kita berusaha untuk membuat masyarakat lebih mengenal BRI. Dilihat dari jumlah, Bapak Ibu sekalian, jumlah nasabah Simpedes sudah 22 juta orang penyimpan di Simpedes, khusus di Simpedes. Kalau kita bayangkan bahwa seolah-olah di pedesaan itu tidak ada uang. Tahun 80-an orang berpikir bahwa di pedesaan tidak ada uang, tetapi kenyataannya dengan perjuangan BRI yang menempatkan unit kerja di seluruh Indonesia, kita bisa mengumpulkan Simpedes saat sekarang ini mendekati 72 triliun rupiah. Bahkan kalau dengan tabungan yang lain, BRI unit kami bisa mengumpulkan 82 triliun rupiah. Jadi ternyata di pedesaan ada uang. Hanya saja memang orang-orang kecil di sana tidak mau mendekat kepada bank, kecuali kita yang mendekat ke sana. Next. Kami juga memberikan apresiasi kepada para nasabah. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita itu memberikan penghargaan pulang kampung bersama, mudik bersama. Karena setiap tahun itu kebutuhan mereka untuk pulang. Ini merupakan satu upaya kita juga untuk lebih dekat kepada nasabah dan membuat nasabah kita menjadi loyal, memberikan satu value yang tepat pada waktunya. Bapak bisa lihat, untuk memanage bisnis mikro kita punya beberapa prinsip, antara lain misalnya market driven, kemudian ada lagi simplicity, accessibility, sustainability, dan seterusnya. Prinsip-prinsip inilah yang harus kita pertahankan supaya kita bisa mengembangkan bisnis mikro. Kue di mikro luar biasa. Kelinci percobaannya adalah Bank Rakyat Indonesia. Sampai dengan tahun 84 kita bergerak di bisnis mikro, dan ternyata kita bisa membangun bangsa ini menjadi self sufficiency, kecukupan dalam pangan, namun banknya menjadi korban. Tahun 84 kita swasembada pangan, namun BRI-nya hampir-hampir bangkrut. 84 kemudian diputuskan BRI mau diapakan, dan diputuskan BRI menjadi komersial. 3.800 sekian kantor dihibahkan kepada Bank Rakyat Indonesia dan menjadi bagian dari network kita. Disitulah kita terus bergerak di bidang bisnis mikro, dan terbukti bahwa bisnis mikro bukan suatu bisnis yang merugikan, sambil membangun, sambil menjadi sustain. Dan ternyata hampir semua bank, termasuk bank besar kita, masuk ke bisnis mikro sekarang. Persaingan menjadi semakin susah, namun dengan pengalaman kita, terus kita akan masuk lebih jauh ke rural area, ke hamlets dan seterusnya. Terima kasih Pak sekalian, sharing saya, dan barangkali bisa dituliskan dengan tanya jawab. Beri tepuk tangan untuk Pak Widianto, Kepala Divisi Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia.